皆さん、おはようございます。はじめまして。私はガリレッドのセガです。どうぞよろしく。今、私のプロジェクトについて説明したいと思います。私のプロジェクトはディゲスタルビューガスソルシリマタナカンです。このプロジェクトはとても役に立ちます。なぜですか？英語で使います。Chapter 1 Introduction. A. Background. The needs for household energy fuel such as kerosene, LPG, and so on in Indonesia is increasing over time as the population increases. Meanwhile, on the other hand, the production of fuel oil in Indonesia has not been able to meet all of the national LPG needs. By looking at these problems and potentials in the making of this final project, we are encouraged to apply the concept of biogas from cow manure. It is hoped that this system will be able to meet gas needs and reduce household expense and be able to encourage the development of environmentally friendly energy harvesting technology in various other areas. B. Research purpose. The purpose of the research activity is the provide solution for the community in Pagar Village, Kaliwungu District, Semarang Regency to utilize the potential energy around them through the use of a biogas system from livestock manure, so that they are able to meet their own needs and improve the welfare of the community. C. Benefits of research. The use of this biogas system expect to be a real solution for the Pagar Village community to meet their energy needs independently by utilizing the surrounding resources. In addition, the system is expected to be a pioneer in alternative energy utilization technology, which is cheap, easy to apply, and maintain in various regions. Chapter 2 Basis of the Theory. Theoretical review. Animal husbandry waste such as feces, urine, and cattle feed residue is a source of materials that can be used to produce biogas. But on the other hand, the development of growth of the livestock industry creates problems for the environment. Biogas can replace fossil fuels such as kerosene and natural gas. Biogas is a process of producing biogas from organic material with the help of bacteria. Pembuatannya akan saya jelaskan. Yang pertama, bahan yang kami gunakan adalah tong yang berfungsi sebagai digester atau bagian utamanya. Lalu ada besi pipa dengan diameter 3 inci yang berfungsi sebagai saluran input dan output. Lalu ada besi pipa dengan diameter 12,7 mm yang berfungsi sebagai saluran selang. Lalu ada elbow dengan diameter 3 inci yang berfungsi sebagai saluran input. Ada besi hollow 2 x 4 cm yang merupakan bahan untuk membuat dudukan. Lalu ada cat dan thinner. Untuk alatnya, kami menggunakan gerinda tangan yang digunakan untuk merapikan bagian-bagian
yang kurang rapi tentunya. Lalu ada las yang digunakan untuk menyambung bagian-bagian sambungan bagian untuk dudukan maupun digesternya sendiri. Ada metran, penggaris siku, spidol, tang, dan gerinda 14 inch. Sedangkan proses pembuatannya sendiri, kami membaginya menjadi dua proses, yaitu proses pembuatan digesternya dan dudukannya. Untuk proses pembuatan digester, tentunya yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahannya. Lalu potong besi pipa diameter 3 inci sepanjang 100 mm sebanyak 2 buah. Dan potong besi pipa diameter 12,7 mm sepanjang 100 mm sebanyak 1 buah. Lalu, buat lubang pada dua alas tong dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan pipa diameter 3 inci. Jarak untuk lingkaran dari pinggir tong ke titik pusat pipa dengan jarak 200 mm dan 100 mm. Lalu, bor sisi tong dengan ukuran diameter 12 mm dengan jarak 100 mm dan sejajar dengan lubang pada alas tong tadi, atau segaris lurus, atau bisa dikatakan ambil jalur tengahnya. Lalu las besi pipa diameter 3 inci tadi dengan lubang yang sudah disiapkan tadi, las besi pipa pada sisi tong yang sudah dibor tadi, yaitu besi pipa dengan ukuran 12,7 mm. Lalu gerinda bekas las tadi supaya lebih rapi, dan yang terakhir finishing atau dicat. Lalu untuk proses pembuatan dudukannya sendiri, yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Lalu potong besi hollow ukuran 2 x 4 cm dengan ukuran 860 mm sebanyak 3 buah, 650 mm sebanyak 2 buah, 300 mm sebanyak 4 buah, 100 mm sebanyak 2 buah. Lalu las semua potongan tadi sesuai dengan desain yang sudah disediakan. Lalu gerinda atau rapikan bagian-bagian yang kurang rapi, mungkin bagian las yang terlalu tebal atau tatal-tatal. Dan terakhir adalah finishing, yaitu dicat. Ya. Thanks for watching. Sekian dari kelompok kami. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan mudah dan tidak ada masalah. Kalau ada salah kata maupun ucapan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.